Halo teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Sinyal Kripto, yaitu channel yang membahas berita-berita terpopuler, terupdate tentang dunia kripto. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa ya, nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita terupdate dari kami. Oke teman-teman, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja ke materi pembahasan. Untuk video kali ini pada tanggal 23 Juni ya 2021 jam 9.48, saya akan menganalisa arah market atau khususnya arah harga Bitcoin ya. Kenapa saya menganalisa Bitcoin saja? Karena harga Bitcoin ini juga berpengaruh terhadap harga altcoin ya. Jadi saya cukup menganalisa harga Bitcoin aja karena altcoin akan mengikuti arah Bitcoin ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja cek posisi market saat ini ya. Pada tanggal 23 Juni ya 2021 jam 9.52, harga Bitcoin 496 juta setelah malam tadi ya mengalami dump yang cukup keras sekali. Bahkan banyak orang yang panik, super panik ya, sehingga si Bitcoin menyentuh harga 430 juta rupiah ya. Kalau di USD kan sekitar 29.000 dolaran ya. Akan coba untuk menganalisa dan membandingkan dengan penurunan Bitcoin pada bulan Januari ya 2021. Oke, langsung aja. Nah, di sini posisi Bitcoin telah mengalami penurunan sebanyak 4 kali ya. Yang pertama pada tanggal 19 Mei 2021, kemudian dibanting kembali ya pada tanggal 23 Mei. Yang ketiga pada tanggal 19 Juni ya, yang terakhir malam ya, malam tadi atau pada tanggal 22 Juni ya 2021. Jadi 4 kali telah terjadi penurunan yang sangat signifikan ya. Oke, kita akan bandingkan dengan penurunan pada bulan Januari ya. Pertama ini Bitcoin turun ya ke 405 juta dari all time high-nya 591 juta ya. Kemudian mohon maaf, penurunan pertama, mohon maaf ya, ini sebelum dump ini dia all time high-nya itu 489 juta, kemudian dibanting ke 405 juta ya, lalu naik ke 590 jutaan lebih ya. Setelah itu dibanting lagi ke harga 440 dan sampai dibanting 3 kali ya. Nah, di bulan Januari juga ini, di bulan Januari Bitcoin mengalami 4 kali penurunan ya. Pertama ini ya, 1 2 3 4. Dan di sini ini ya posisinya ini kuat banget ya. Supportnya di sini. Jadi saya berkeyakinan bahwa Bitcoin memang support terkuatnya di sini ya, teman-teman. Mohon maaf. Nah, di sini ya, pokoknya area inilah ya. Kenapa saya katakan support terkuat? Karena waktu Bitcoin menyentuh harga 590 juta lebih, hanya bisa turun ke 417 juta ya di sini. Apalagi ini dari 960 juta ini ya all time high. Pasti tidak akan, bukan tidak akan mungkin ya, kalau di kripto mungkin aja ya. Cuman saya yakin di sini hanya akan turun ke area ini saja, karena di area pas saat Bitcoin naik ke 590 juta aja hanya mampu menembus penurunan di 517 juta, apalagi ini dari 960 juta ya. Jadi bagi teman-teman yang nyangkut ya, saya kasih masukan aja, di hold aja, karena kemungkinan besar setelah penurunan malam ini akan rebound ya, dan saya punya keyakinan akan menyentuh dalam waktu dekat ke area 640 juta ya teman-teman. Dan area ini di sini adalah area titik bullish, konfirmasi titik bullish untuk Bitcoin selanjutnya. Jadi apabila menyentuh harga 640 juta di sini, area 640 hingga 650 juta,
titik awal Bitcoin akan menuju bullish kembali. Di sini penurunan 4 kali pada bulan Januari dan sekarang juga 4 kali. Ya kalau misalkan ada penurunan lagi mungkin yang terakhir kali nanti ya. Cuman keyakinan saya hanya mengalami penurunan di malam tadi ya, tanggal 22 Juni ya, terakhir ya. Dan nanti si Bitcoin akan mengalami rebound ke 640 jutaan karena di sini resisten terkuat juga ya. Resisten selanjutnya di sini setelah nanti dia akan naik ke 500 ini ya, ke 585 juta. Oke, kita akan ukur dengan Fibonacci ya. Nah di sini posisi Bitcoin kan di area ini ya, sekarang 495 juta. Dia ada resist di sini ya, 1 2 3 4. Nah, dia harus harus menyentuh resist ini ya, 1 2 harus 1 2 ya, harus menyentuh resist 2 kali lagi ya. Nah, kalau misalkan ini bisa terjebol, maka dia akan ke 640 juta atau sampai 660 jutaan ya di sini ya resistennya. Nah, di sini adalah seperti yang sudah saya sampaikan, adalah resisten di mana titik awal Bitcoin menuju bullish kembali. Nah, selain itu saya juga akan coba untuk menganalisa dari sejarah atau histori Bitcoin ya. Nah, kalau kita melihat histori pergerakan Bitcoin ya dari tahun ke tahun, kita coba lihat tahun 2011. Nah, ini kenaikan all time high pertama ya, kemudian turun dalam ya, hampir 50%, kemudian naik kembali lebih tinggi dari sebelumnya. Setelah itu dibanting kembali hampir berapa persen ya, hampir 55% ya. Lalu dia naik lagi sampai puncak ya. Lalu dia dibanting sampai dalam ya ke sini pada tahun 2012. Sama halnya dengan tahun 2013 ya. Jadi ini penurunannya itu kemungkinan ini pada akhir 2011 ya. Nah, kemudian berjalan lagi pada tahun 2013, sudah pertengahan ya, di akhir-akhir 2013 mulai naik. Kemudian naik lagi pada tahun 2013, turun kembali ya, lalu naik kembali. Nah, kita akan coba lihat juga di tahun 2017. Pada bulan sekitaran ini, bulan pertengahan ya, naik sini ya, kemudian dibanting, lalu naik lagi ya, lebih tinggi lagi dari sebelumnya, lalu dibanting kembali hampir 45%-an. Lalu dia naik lagi lebih tinggi ya, teman-teman. Nah, setelah itu dari tahun 2018 ya, jadi 2017 kemudian sampai awal-awal 2018 itu naik, kemudian dibanting ya teman-teman, sampai tahun 2019 masih penurunan, naik kembali sedikit ya, terus turun. Lalu di 2021 Bitcoin ini mengalami kenaikan lebih tinggi ya daripada di sini ya, daripada tahun 2019. Nah, ini menurut saya ini adalah harga Bitcoin di 64 dolar ya, atau 960 juta. Itu adalah kenaikan fase pertama ya. Jadi menurut saya ini nanti akan kemungkinan ada 3 fase, paling sedikit 2 fase menurut saya ya. Fase pertama kemarin ya, pada bulan Mei ya, yaitu 960 juta atau 64 dolar, kemudian turun ya hampir 50% ya ke 29.000 dolar berarti kemarin ya, kemarin malam. Nah, di sini kemungkinan besar ya akan naik ke sini ya, ke area di sini nih. Nah, ke area ini. Ini kemungkinan naik di kisaran di bulan Agustus ya menurut saya. Nanti dia kemungkinan akan koreksi kembali, cuman tidak akan sedalam koreksi sekarang. Nah, nanti di menjelang akhir-akhir tahun 2021 atau awal 2022 nanti dia akan naik lebih tinggi lagi dan kemudian akan mengalami penurunan. Jadi bagi teman-teman yang masih nyangkut hari ini, tidak perlu gelisah, tidak perlu khawatir, karena nanti juga akan kejemput
baik altcoin ataupun Bitcoin. Karena ini hanyalah penurunan atau koreksi Bitcoin di tahun 2021 yang paling besar. Nah, setelah itu akan mengalami kenaikan yang lebih besar dari fase pertama ini. Oke, nanti lihat saja nanti ya. Dan saya yakin di bulan Juli Bitcoin akan mencoba untuk berada di posisi titik awal bullishnya ya. Jadi yang nyerok malam ya, yang nyerok pada tanggal 22 malam itu selamat bagi teman-teman yang nyerok malam, karena saya yakin itu adalah penurunan terakhir dari Bitcoin. Oke teman-teman, itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan semoga analisa saya tidak meleset ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam